A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان أي ترحيب رمضان في حديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال أيها الناس قد أنزلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر شهر فرض الله الصيام وجعل قيام الليل تطوعا فمن تطوع بخصلة من الخير كان كمن آدى فريضة فيما سواه ومن آدى فريضة فيه كان كمن آدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم 70 خريفا من النار الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, hamba-hambanya yang beriman, adalah hadirnya bulan Ramadan kepada kita. Satu kasih sayang Allah yang sangat besar khusus bagi kita umat Rasulullah SAW. Maka wajib kiranya kita membalasnya dengan syukur kita kepada Allah, dengan ketaatan kita kepadanya. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, kita tidak mungkin mendapatkan keberkahan Ramadan. Kenapa demikian? Ada satu hal yang menarik terkait dengan tata penamaan bulan di dalam Islam, khususnya Ramadan. Di dalam kitab tafsir Ar-Rawa'iul Bayan, tafsir Ayatul Ahkam, karya Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Beliau belum lama ini meninggal. Beliau menukilkan pendapat Syekh Azam Asy'ari. Di mana Syekh Azam Asy'ari mengatakan lama khusifat asma asyhur bi lughatil qadimah sammuha bil azmanati fiha. Tatkala nama-nama bulan diambil berdasarkan bahasa terdahulu, maka ditetapkanlah berdasarkan sesuatu yang dominan pada bulan itu. Ada satu bulan di mana berburu dilarang, berperang pun dilarang, bertikai dilarang. Maka bulan itu dinamakan bulan Muharram, bulan yang suci. Ada satu bulan di mana para pedagang bangsa Arab yang biasa ke Syam di musim panas, ke Yaman di musim dingin, fi syita'i was saif. Pada bulan itu mereka tidak kemana-mana, duduk di kampung halaman sebulan. Duduk bahasa Arabnya qa'ada yaqudu qa'dah. Maka bulan itu dinamakan bulan Zulqa'dah, bulan duduk-dudukan. Cicing tidak kemana-mana. Kenapa mereka duduk tidak kemana-mana? Karena mereka mempersiapkan ya, izdat untuk menyambut ibadah agung berikutnya, ibadah haji. Bulan di mana terdapat ibadah haji dinamakan bulan Zulhijjah. Jadi berbeda dengan tata penamaan bulan Masehi. Yang membuat penanggalan tahun Masehi adalah seorang pendeta biarawan Katolik yang bernama Dionysius Exiguus, diperintahkan oleh pimpinan Roma, Katolik Roma, untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah Natal, kelahiran Yesus Kristus. Maka tahunnya dinamakan tahun Anno Domini. Anno Domini disingkat AD, itu bahasa Latin. Artinya tahun Tuhan kita. Tuhan mereka Yesus Kristus. Jadi tahun Masehi sebetulnya nama aslinya adalah tahun Yesus Kristus. Nama-nama bulannya pun nama-nama dewa mereka. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa yang bermuka dua. Satu memandang ke depan, satu memandang ke belakang. Menatap masa depan, mengingat masa lalu. Maka menjadi bulan yang pertama. Bulan yang kedua terkait dengan dewa Febria, Dewi Febria, dewa cinta dan kasih sayang. Maka Valentine Day ada di bulan Februari.
Bulan Maret diambil dapat dewa Martius, Mars, dewa perjuangan. Jadi mohon maaf, dalam pandangan Islam itu berbau syirik, tapi tidak dengan bulan Islam. Tapi sayangnya umat Islam banyak menggunakan penanggalan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Betul. Momen yang paling berharga, kelahiran kita saja. Sedikit mungkin yang hadir di sini yang tahu bulan Hijriah, kalender Hijriah kelahirannya. Kebanyakan bulan Masehi itu bukan kita. Tahun Yesus Kristus, kok kita yang menggunakan? Kita punya kalender Hijriah. Kalau bukan umat Islam yang menggunakan, mungkinkah agama lain, umat lain akan menggunakannya? Tidak. Kemudian ada pertanyaan, falimada hadha syahru sumya Ramadan? Lalu kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Fawafaqa hadha syahru bi ayamil har. Maka bertepatanlah bulan ini dengan hari-hari yang panas membakar. Panas membakar bahasa Arabnya Ramadan. Ya. Sekali lagi Bapak sekalian. Kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Lianna fawafaqa hadha syahru bi ayamil har. Maka bertepatanlah hari-hari di bulan ini dengan hari-hari yang panas membakar. Panas membakar bahasa Arabnya Ramadan. Logikanya begini. Berpaham pada teori heliosentris. Bumi berevolusi terhadap matahari. Orbit bumi ketika mengelilingi matahari ternyata tidak berbentuk bulat simetris. Itu berbentuk bulat oval. Artinya ada saat di mana matahari dan bumi jauh, perihelium. Ada saat di mana bumi dan matahari dekat, aphelium. Setiap Ramadan tiba, ya, itu selalu dekat jarak matahari dengan bumi. Akibatnya panas terasa. Terasa kan sampai sekarang ini hari-harinya panas ya. Bahasa Arabnya harudang. Bahasa Sundanya harudang. Nah harudang bahasa Sunda, bahasa Arabnya Ramadan. Maka diambil menjadi nama bulan ditambah alif nun menjadi Ramadan. Itu dari si bahasa. Arti Ramadan adalah bulan yang panas membakar. Idan falimada sumya hadha syahr Ramadan istilahan, inama sumyat hadha syahr Ramadan li'annaha yurmadud dhunub ay yuhrikuha bil amali salihah. Dinamakannya bulan ini dengan bulan Ramadan karena hanya di bulan ini terjadinya pembakaran dosa-dosa dengan amal soleh. Sekecil apapun amal soleh di bulan ini, dia akan menjadi bahan bakar yang membakar dosa kita. Makin banyak amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, makin banyak dosa-dosa kita terbakar habis. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita dengan datangnya Ramadan ini. Ya ibadiyas salihin, ya ibadihal mu'minin. Hada syahrul Ramadan, a'taituhu iyyakum litukaffiru antum an dhunubikum. La ta'khudhu ila al-akhirah. Hai hamba-hambaku yang saleh, hai hamba-hambaku yang beriman, nih aku berikan pada kalian bulan Ramadan. Habiskan dosa-dosa kalian, bakar dosa-dosa kalian dengan amal soleh kalian. Jangan dibawa ke akhirat. Kenapa dosa tidak boleh dibawa ke akhirat? Kalau dosa dibawa ke akhirat, dibersihkannya di surga apa di neraka? Jamaah, kemana ini? Ini yang hadir ada 12.000 orang kayaknya. Tapi nggak ada yang jawab satupun nih. Kayaknya belum pada makan ya? Belum pada makan ya? Sama, saya juga belum. Ya. Jangan sampai dosa-dosa kalian terbawa ke akhirat. Karena kalau dosa terbawa ke akhirat, neraka yang membersihkannya. Para maulud yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh di lingkungan Masjid Al-Latif. Alhamdulillah ada Pak Haji Dadang, sehat Pak Haji. Pak Haji Iman, sehat. Dan juga ada Pak Nasuha, subhanallah, saya selalu Pak Haji Nasuha, dan Bapak juga, mohon maaf saya nggak hafal nama-namanya. Ini stok lama wajah baru ya. Subhanallah, inilah suasana Al-Latif dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Neraka identik dengan api, karena nar artinya api. Kenapa orang yang masuk neraka dosanya harus dibersihkan dengan api? Kita beranalogi. Seorang penambang emas, ketika dia mengambil emas itu kan dari bebatuan. Ketika bebatuan diambil, yang ada emasnya diambil. Cara yang pertama yang dilakukan untuk memisahkan batu dengan emasnya adalah direndam dengan air raksa. Kalau saya salah tolong diluruskan, betul? Direndam dengan air raksa. Ketika direndam dengan air raksa, batunya melepuh, hancur, maka emasnya utuh. Maka kemudian kita turun ke sungai, kalau yang manual ya, turun ke sungai disaring, begitu kan? Jangan lupa bawa HP, rekam dengan video, ngarah rame, diviralkan di dalam medsos gitu, kan zaman dunia medsos ya. Maka dengan demikian batunya hilang, yang tersisa emasnya.
Tapi emasnya belum murni, dia masih bercampur dengan logam lain, ada timbal, ada mangan, ada zinc alum, ada aluminium, ada besi. Maka langkah terakhir bagaimana cara memisahkan emas dari logam yang lain agar dihasilkan emas murni, logam mulia 24 karat. Cuma satu syarat, dibakar. Pembakaran yang sempurna akan melahirkan emas yang mulia, murni, bersih dari logam yang lain, 24 karat. Tapi jika pembakarannya tidak sempurna, maka emas yang dihasilkan bukan emas 24 karat, tapi emas yang sekarat. Emas Tukijan, emas Paijo, emas Rahmat, emas Baikuning. Itu jika pembakarannya tidak sempurna. Jadi emas supaya sempurna, bersih dari logam yang lain harus dibakar. Dengan pembakaran yang sempurna, baru lahirlah emas mulia, mahal harganya. Begitu pula kita manusia. Idza ittanaba abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda, kata Rasulullah SAW. Jika seorang hamba berbuat dosa, hitam hatinya. Makin banyak dosa di dalam hati yang dia lakukan, makin hitam hatinya. Ingat, dosa adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa dilakukan, makin berat beban jiwa kita. Makin berat beban jiwa kita, makin sumpek, sempit hidup kita. Masalah sepele pun jadi masalah yang besar, betul? Itulah dosa. Tapi ketika Ramadan tiba, apapun menjadi penggugur dosa. Maka orang yang paham dengan arti Ramadan ini, dia akan memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menghapuskan semua dosa-dosanya. Apalagi fasilitas ibadah Ramadan semuanya menggugurkan dosa. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, saum Ramadan kan? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang saum Ramadan, imanan, yakin kepada Allah, wahtisaban, berharap ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dihapuskan semua dosa-dosa yang telah berlalu dari setahun ke belakang, yang telah dulu. Alhamdulillah, saum. Tarawih pun sama. Nah, disinilah kita diajarkan cerdas spiritual oleh Ramadan. Cerdas secara akidah. Hanya butuh keyakinan yang hebat, yang cerdas untuk kita bisa memahami Ramadan ini. Apalagi kata Rasulullah SAW di dalam kitab Nusatul Mutakin Syarah kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ila ba'adallahu bidzalikal yaum sabina kharifan min adar." Barang siapa yang melaksanakan, tidak seorang hamba pun yang melaksanakan saum di bulan Ramadan satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka 70.000 tahun atau 70 tahun atau 70 kali musim panen. Kebayang Bapak Ibu, satu hari kita saum ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban, 70 tahun kita dari neraka jauhnya. Kalau jauh dari neraka berarti mendekat ke surga. Kali 30 berapa? 70 dikali 30, 2100 tahun. Sebulan ini saum kita menjauhkan kita dari neraka 2100 tahun. Ini namanya cerdas spiritual yang diajarkan kepada kita. Waktu kita mungkin tidak banyak ya, karena tadi saya sudah di warning harus sampai setengah 8. Yang terakhir Bapak sekalian, ada satu ibadah, yang ibadah ini dahsyat pahalanya, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Ini ada kisah nyata. Sebelum Ramadan tahun kemarin, ada seorang ulama dari Maroko. Ini viral ceritanya di Instagram. Seorang ulama ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah karunia. Kalau tidak salah ada sebuah nas hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin, fa inna syaitana la yatamassul bi wala fil manam." Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Wajahnya adalah wajahku, suaranya, tubuhnya adalah tubuhku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Nah, Rasulullah hadir dalam mimpi seorang ulama besar di Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang berada di ujung Afrika. Kemudian dia berseberangan, dilepaskan oleh laut tengah kalau tidak salah ya. Ada Spanyol di atasnya. Jadi ketika perlombaan Piala Dunia kemarin berhadapan dengan Spanyol, Spanyol kalah ya. Itu berhadapan tuh negaranya. Nah di Maroko ini ada seorang ulama mu'tabar, ulama masyhur. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya fulan, ati fulanan ibna fulanin ibni fulanin, wa basyirhu bi annahu min ahlil jannah." Hai fulan, datangilah si A bin B bin C. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Dalam mimpi saja kelihatan cerdasnya. Datangi si A bin B bin C. Banyak nama yang sama, tapi kalau 3 disebutkan ke atas tidak akan tertukar. Datangi si A bin B bin C, beritahukan kepadanya, berikan kabar gembira.
dia ahli surga. Bayangkan, Rasulullah SAW sendiri yang memberitahukan. Sampaikan padanya, dia ahli surga. Karena baru sekali mimpi, beliau tidak menghiraukan. Nah, mungkin ini hanya bukan mimpi saya saja. Tapi 2 malam berikutnya, artinya 3 malam berturut-turut mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ini berarti sudah benar perintah dari Rasulullah. Pergilah beliau dari Maroko ke Saudi Arabia, ke Tanah Suci Mekah. Dia melaksanakan ibadah umrah, lalu kemudian dia ke Laudah, mengunjungi Rasulullah SAW di makamnya, salat di Laudah, salat di Masjid Nabawi. Selesai itu beliau kemudian menelepon teman-temannya. Ya Syekh, kalau samahtum, rubama araftun afa fulanan, aina huwa yaskun? Wahai Syekh, barangkali Anda tahu, mohon maaf saya ganggu, si fulan ini kira-kira tinggal di mana? Oh, kalau lihat dari namanya, dia tinggal di kabilah Anu. Datangilah kabilah Anu, tanyakan pada orang-orang sana, mungkin dia kenal. Datanglah ke kabilah Anu. Wah, subhanallah, ketemu orangnya. Disebutkan dalam mimpi oleh Rasulullah SAW, ketemu orangnya. Bergetar ya, subhanallah. Benar ini perintah Rasulullah. Tapi yang diherankan ketika ditanyakan kepada tetangganya tentang si fulan ini, semua tetangganya menjawab yang sama. Dia itu tukang maksiat, banyak dosa, ahli maksiat. Ahlul ma'asi, al-fajir, kasirud dzunub, banyak dosa. Semua tetangganya bilang begitu. Saya tidak menyebut preman ya. Ya walaupun belum pensiun. Kalau sebut preman, sekarang pun kita jadi preman, premakan di bulan Ramadan, di siang hari kan. Ya, tidak percaya. Tetangganya manusia mengenalnya ahli dosa, pandai maksiat, ya ahli neraka lah. Logikanya begitu, sederhananya. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan dia ahli surga. Penasaran sama orang ini. Apa yang dilakukannya? Orang mengenalnya tukang maksiat, tukang berbuat dosa. Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Mimpinya ulama lagi, ulama yang terkenal. Dia ahli surga. Ya fulan. Anta fulanun ibnu fulanin ibni fulanin. Apakah anda si bin bebin? Ajal, inahu ana. Binain araftani, wa arafta abi, wa arafta jaddi. Dari mana anda kenal saya, kenal ayah saya dan kakek saya? Gak usah banyak tanya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya. Hal ta'takid li annaka fulanun ibnu fulanin ibni fulan. Betulkah engkau bin bebin saya? Betul itu saya. Allahu Akbar. Hai fulan. Amal apa sebetulnya yang istimewa dari engkau? Kenapa Pak? Demi Allah. Saya mimpi 3 malam berturut-turut Rasulullah hadir dalam mimpi saya. Dan Rasulullah memerintahkan saya untuk datang kepadamu. Memberitahukan kamu ahli surga fulan. Anta muhdi inahu laysa ana. Coba ada orang disebut ahli surga, dia enggak senang, malah marah. Anta muhdi, Anda salah, itu bukan saya. Kalau Anda tanya dosa apa yang saya lakukan, saya sebutkan. Tapi kalau Anda tanya saya amal apa yang baru saya lakukan, enggak tahu amal apa. Tuh, Mekah dekat dari rumah saya. Mekah dekat dari rumah saya, Ka'bah. Ka'bah dekat dengan rumah saya, tapi entah berapa tahun saya tidak datang, saking bengalnya saya. Anda salah orang. Tidak fulan. Kalau saya salah, enggak mungkin saya bertemu dengan engkau. Saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Mimpi bertemu Rasulullah lah yang membuat saya bertemu dengan engkau. Udah enggak usah banyak bicara, ringkas cerita. Dia memutar otaknya. Oh, ini barangkali. Apa itu? Tuh. Tetangga saya yang sebelah sana. Waktu COVID kemarin, suaminya meninggal dunia. Pantasnya dia yang kau mimpikan, kau sebutkan ahli surga. Ulama, ya ustadz. Tapi sayang beliau meninggal ketika COVID-19 kemarin. Sepeninggalnya anak istrinya menderita. Kelaparan, kesusahan. Aku tidak tega menyaksikannya. Maka demi Allah, aku bagi 2 penghasilanku setiap bulan. Setengah aku gunakan untuk menafkahi istri dan anak-anakku. Setengah lagi aku gunakan untuk menafkahi mereka. Sudah 2 tahun aku melakukannya. Demi Allah. Aku tidak akan meninggalkan ini kecuali ada yang menanggungnya. Ada suaminya yang baru atau ayah dari mereka yang yatim itu. Ini amalan yang kau lakukan. Sedekah ini yang membuat kamu mulia. Masuk surga. Udah gak usah banyak ngomong. Mandi, pakai baju yang benar. Jangan kayak gitu, kelihatan seperti preman. Ganti baju, pakai baju yang bagus. Berangkat dia ke Tanah Suci Mekah. Begitu melihat Ka'bah nangis dia, ya Allah.
Betapa bengalnya saya, maksiat apa yang saya lakukan. Bertahun-tahun saya dekat dengan Ka'bah, tidak tertarik mengunjunginya. Maafkan aku ya Allah, nangis tuh. Sepanjang tawaf dia berurayan mata. Lalu sholat 2 rakaat selesai tawaf dekat makam Ibrahim. Sujud terakhirnya lama. Syekh yang mengajaknya itu sudah selesai doa, dia masih sujud. Ditungguin sama syekhnya, dia masih sujud. Ketika digoyang-goyangkan, dia sudah meninggal dunia. Ibabillah, inilah dahsyatnya sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan dahsyat pahalanya. Ya, saya tidak bisa menyebutkannya, sudah jam 8 lebih 5 menit. Kecuali ada kesepakatan. Lanjut. Para sekalian, lanjut apa selesai? Lanjut, ya 5 menit aja, 5 menit. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini karena senior kita yang bilang, saya Pak Nasuha ya, alhamdulillah Pak Nasuha. Terima kasih Pak. Jadi saya lanjut. Maaf ya, beliau minta dilanjut. Di dalam ceramah Tarhib Ramadan, ini sayang sekali, di Jawa Tengah sebetulnya masih diamalkan. Dulu ketika saya pesantren masih diamalkan. Tapi sekarang ternyata hadisnya mungkar menurut pentahqiq daripada hadis ini. Silakan buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Di dalam bab Fadlu Syahri Ramadan, Rasulullah memberikan tarhib. Di hari terakhir bulan Sya'ban, pada asar, sebelum ru'yatul hilal, itu rutin dilakukan oleh Rasulullah. Setelah diwajibkannya saum Ramadan. Ayuhan nas, innahu qad anzalakum syahrun azimun mubarakun. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian, akan menaungi kalian bulan yang sangat agung, bulan penuh berkah. Panjang Rasul cerita, di akhir Rasulullah bersabda, man fatara fihi sha'iman. Barang siapa yang bersedekah untuk berbuka saum orang yang saum, ka'its kana lahu ka'its qaraqabatin, sama dengan seperti memerdekakan budak. Bapak Ibu yang mati Allah, kolak berapa harganya? 5.000 ya, paling murah. Kolak naon teh? Kolak candil. Minuman cupnya, minuman gelasnya 500, modalnya 5.500, pahalanya memerdekakan budak. Berapa harga memerdekakan budak? Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar oleh Abu Bakar. 1 dinar 2,5 juta, 200 kali 2,5 juta, 500 juta. Bayangkan. 0,5 miliar, padahal modalnya cuma 5.500. Inilah berkahnya Ramadan. Memberikan buka pada orang yang saum. Udah gitu Kang, sebentar lagi adzan maghrib Kang, ini kolaknya, ini minumnya. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang adzan Kang, ayo Kang buka. Alhamdulillah ya Allah. Dia berbuka dengan sedekah saya. 1, dapat pahala 500 juta kan nilainya. Kolak 5.500. 500 juta. Apa? Innova Zenik menunggu tuh. Udah gitu sholat Kang, udah sholat maghrib Kang, kita makan Kang. Kata Rasulullah, man asba'a fi sha'iman. Barang siapa yang memberikan kekenyangan pada orang yang saum. Udah bersolat Kang, saya traktir makan Kang. Ada rumah makan sederhana, masakan Padang, ada AA Laksana, Ampera, ada warteg aja biar murah ya. Kenyang dia dengan sedekah kita. 1, ampunan atas semua dosa-dosanya. 2, wasaqahu rabbuhu min haudi la yasma'u ba'da hatta yadkhulal jannah. Allah akan memberikannya minum nanti di padang mahsyar di telagaku. 1 teguk saja tidak akan haus sampai masuk surga. Wa kana lahu ajru min ujri biduni ayyang kusum min ujrihi min syai'. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang saum tanpa dikurangi pahalanya. Para Allah sekalian, Ramadan mengajarkan kita bukan hanya cerdas spiritual, bukan hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas finansial. Saya tidak mau saum saya tahun ini hanya 30 hari. Mau berapa? Mau 3.000 hari, 30.000 hari, silakan. Bikin orang berbuka saum dengan sedekah kita. Dan bikin dia kenyang dengan sedekah kita. Misalnya, hari ini buka bersama di Al-Latif, saya yang nanggung. Ternyata di Al-Latif ada berapa orang nih? Ada 300 orang. Hari itu saum kita 301 hari. Jamaah Al-Latif pahala saumnya tidak dikurangi.
Tapi yang sedekah berbuka, dia mendapatkan saumnya 300 hari saum mereka dan 1 hari saumnya. Jadi hari itu 301. Baru 1 hari, tapi dia sudah 301 hari saumnya. Ini cerdasnya di bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana minal khairat, la yatamannau ayyakuna Ramadan as-sanata kullaha." Andaikan manusia tahu kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan Ramadan, mereka tentu berharap 1 tahun itu Ramadan semuanya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi para mulus sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sebutkan di bulan Ramadan ini semua pintu surga dibukakan, betul? Yakin? Maka mintalah kepada Allah. Ya Allah, Engkau bukakan semua pintu surga di Ramadan ini. Maka jangan pernah kau menutupnya satu pun sebelum kami semua memasukinya. Ya Allah, di bulan Ramadan ini kau tutup semua pintu neraka. Jangan pernah kau membukanya untuk kami. Sampai semua kami masuk surgamu ya Allah. Jangan pernah kau buka satu pun. Ya Allah, di bulan Ramadan ini kau belenggu kaki tangan syaitan dan kau benamkan mereka ke dasar samudra. Jangan kau lepaskan satu pun ya Allah. Sehingga mereka tidak merusak ibadah kami di bulan Ramadan. Ucapkan itu setiap saat. Insya Allah, Allah jadikan Ramadan ini momen Ramadan terbaik. Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang benar dari Allah, yang salah di kehidupan saya pribadi dan saya istighfar, astagfirullahalazim. Saya mohon maaf ini karena ada tamu yang menunggu saya dan saya ada keperluan. Saya tidak tarawih di sini, Pak. Terima kasih, semoga Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah berikan kemenangan bagi kita atas diri kita, kemenangan atas setan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaihi wa salli ala rasulih azmin amin. Allahumma salimna fi hadha syahri Ramadan wa salim hadha syahra Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan Ramadan ini. Dan selamatkanlah Ramadan ini untuk kami ya Allah sebagai Ramadan yang terbaik ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan ini bagi kami ya Allah sebagai momen terbaik di mana Engkau terima semua amal ibadah kami. Engkau kabulkan semua doa-doa kami dan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan dosa orang-orang yang kami cintai karena Engkau dan mencintai kami karena Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, di bulan Ramadan ini Engkau bukakan semua pintu surgamu ya Rabb. Maka jangan pernah Engkau menutupnya satu pun ya Allah. Sebelum kami semua memasukinya ke dalam surgamu itu ya Allah. Allahumma ya Allah, di bulan Ramadan ini Engkau tutup semua pintu neraka-Mu. Maka jangan pernah Engkau membukanya satu pun untuk kami ya Allah. Sebelum kami semua memasuki surga-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, di bulan Ramadan ini Engkau belenggu semua syaitan dan kaki tangan mereka ya Allah. Maka jangan pernah Engkau lepaskan mereka satu pun ya Allah. Sehingga mereka tidak merusak ibadah saum dan ibadah Ramadan kami ya Rabbi. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna khati'atina wa sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan pemohonan yang terbaik yang dipanjatkan Rasulullah SAW kepadamu ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu dengan perlindungan yang dimintakan Rasulullah SAW kepadamu ya Rabbi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.